Oke, jadi kalau kalian lihat di beberapa video kita ya setupnya gitu-gitu aja. Dan jujur, menurut saya sih nggak bagus dan membosankan. Setup itu sebenarnya selera orang masing-masing. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan mencoba eksperimen setup dengan barang-barang yang saya beli. Itu harganya under 1 jutaan untuk setup. Barang-barangnya apa aja? Wah, ada banyak sih ya. Dan kita akan bahas satu persatu, nanti link pembeliannya juga akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan setup saya ini sebenarnya saya pengennya itu ala-ala monokrom, jadi cuma 2 warna aja, cuma entah anak-anak bikinnya kayak gini. Jadi ya udahlah, saya ikut aja. Sebelum kita pasang semuanya, mungkin saya jelaskan dulu setup yang udah saya pakai di sini. Jadi untuk monitor ini pakai dari MSI. Cuma nanti akan saya balikan lagi ke Huawei karena kemarin ini dibuat untuk review. Kenapa saya balik lagi ke Huawei? Sebenarnya monitor MSI ini bagus, cuman dia curve dan saya nggak terlalu suka, nggak terlalu butuh monitor yang curve. Karena pekerjaan saya itu editing. Kalau misalkan saya ngedit di layar yang curve, ketika saya tarik garis simetris, mau seperti apapun garisnya nggak akan simetris. Terus juga ada ini yang paling banyak ditanyakan di video ya. Jadi ini namanya adalah UM Audio, ini dari brand lokal Surabaya kalau nggak salah. Harganya sekitar 1 jutaan. Nanti link pembeliannya juga akan saya taruh di kolom deskripsi karena banyak banget yang tanya mengenai speaker ini. Terus untuk si mousepad-nya ini kita pakai press play. Kalau untuk mousepad sebenarnya kita banyak ya. Jadi kita itu punya kayak semacam jemuran, tapi jemurannya itu bukan digunakan untuk baju, tapi digunakan untuk mousepad. Dan untuk keyboard kita juga pakai press play, mic-nya saya pakai Saramonic kalau misalkan saya butuh untuk dubbing. Dan di bagian kanan sini, kelihatan nggak ya di kamera? Nah ini pakai rak yang saya beli di Informa, kalau nggak salah harganya 900.000. Terus juga ada beberapa kayak buku palsu, terus juga bunga, lampu arsitek, terus juga ada ini dari Elgato. Udah itu aja sih ya. Jadi saya mau coba bikin setup. Mungkin setup ini nanti bakalan jadi segmen wajib tiap minggu. Jadi saya akan coba beli beberapa apapun yang bisa digunakan untuk setup. Siapa tahu bisa untuk menginspirasi kalian. Oke lah, jadi mungkin kalau misalkan kita unboxing bakalan lama banget. Jadi langsung aja kita pasang. Oke, jadi kira-kira seperti ini setup yang udah kita tambahi dengan beberapa barang yang kita beli under 1 juta. Bukan semuanya under 1 juta ya, tapi tiap barangnya itu under 1 juta. Kayak ini kalau namanya sih hexaboard, cuman kalau saya sebutnya ini kayak ala-ala pixel board gitu ya. Jadi di dalam paket pembeliannya itu kita dapat kayak semacam kotak-kotak pixelnya seperti ini dan bisa kita atur gambarnya. Nah, karena ini channelnya DKID, bukan channelnya Tito Dimas ya. Jadi ini tulisannya DKID di sini. Nah, si hexaboard ini bisa kita gunakan untuk cantolan-cantolan kayak aksesoris dan juga beberapa pajangan. Jadi di dalam paket pembeliannya itu juga ada kayak semacam cantolan headset seperti ini, cantolan kunci, terus juga ada kayak tempat gunting, pulpen dan sebagainya. Ada kayak tangganya juga seperti ini. Ini saya kasih astronot. Terus juga ada ini agak nggak nyambung sih ya, astronot sama bunga itu sesuatu yang tapi ada film yang astronot yang nanam kentang di bulan itu, saya lupa lagi apa judulnya sih. Ya itulah ya, kalian tahu. Dan di situ juga saya kasih tempat lagi, cuman sebenarnya di dalam paket pembeliannya itu ada lagi ya, ada lumayan banyak. Jadi masih ada kayak semacam puzzle-nya yang bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, untuk harganya kalau yang 2 40x40 ini harganya sekitar 550.000 dan ada yang ukuran lebih besar itu harganya 800.000. Nah, jadi buat kalian yang mungkin space-nya sedikit dan bingung mau taruh di mana ya, ditempel di dinding aja seperti ini biar nggak menu-menuin meja. Terus ke sini itu ada lampu yang menurut saya ini harganya murah karena dulu saya pernah beli tuh, tolong tuh. Sambil saya jelaskan, saya dulu beli 1 juta rupiah ya. Dan ini harganya cuma 395.000 aja. Selisihnya lumayan. Jadi kalau kalian ngikutin video-video setup kita yang lain, kita juga pernah punya kayak lampu pojokan standing seperti ini, tapi harganya hampir 1 juta dan dia harus dirakit seperti ini. Ini kemarin ngerakit gak? Oh, ternyata harus ngerakit juga sama. Tapi ini harganya lebih murah, 395.000 dan remote-nya pun saya juga lebih suka. Remote-nya itu kayak lebih futuristik seperti ini ya. Jadi kalau remote-nya yang itu kayak remote wifi yang murah itu. Tapi kalau ini bagus nih. Dan kalau misalkan kita mau ganti,
itu tinggal misalnya ya, kita mau ganti warna merah. Tuh, tinggal kayak istilahnya kayak aplikasi itu kan biasanya kita puter ya. Tapi ini langsung di remote-nya. Tuh, jadi kalau misalkan warna biru, kita tinggal putar seperti ini aja. Gila ya, harganya 395.000. Terus kita juga bisa pilih mode, jadi dia bisa kayak dermulem. Bahasa Indonesia dermulem apa? Komedi putar ya, yang biang lala muter-muter tuh. Jadi lampunya kayak gini. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada brightness, ada speed, terus juga ada mode. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih cepat lagi speednya, tuh. Tapi menurut saya sih malah lebih pusing ya. Kalau saya sih bakalan pilih yang statik aja. Dan saya akan menyesuaikan biasanya. Jadi kalau misalkan saya nge-review laptop warnanya hijau, jadi lampunya akan saya sesuaikan warna hijau seperti itu. Kalau misalkan warna pokoknya menyesuaikan lah dengan warna yang biasanya saya review. Dan yang canggih lagi dengan harga 395.000 ini, remote-nya bukan pakai infrared, tapi pakai Bluetooth. Jadi kalau misalkan saya hadap sana ya, terus saya ganti mode, ganti juga. Saya nggak kelihatan nih, ganti ya? Ini ganti nggak? Ganti, berarti. Dia pakai Bluetooth. Oke, ini menurut saya adalah setup yang murah, terutama di lampunya ya. Kalau misalkan ini mungkin masih standar lah harganya di 550.000 dengan berbagai aksesorisnya. Terus yang murah lagi adalah ini ya. Nah ini sebenarnya terlalu banyak karena jadi dua seperti ini. Jadi ini namanya adalah modern desk lamp. Jadi dia tersedia warna-warna yang nggak beresiko untuk setup. Jadi ada warna hitam dan juga warna putih. Ini kayaknya yang warna hitam bakalan saya taruh di kamar. Kenapa saya taruh di kamar? Karena dia ada wireless chargingnya juga 295.000. Jadi kalau misalkan lagi mau tidur terus males ngecas pakai kabel, tinggal ditaruh seperti ini aja dan dia bakalan ngecas. Cuman kalau di marketplace-nya nggak dikasih keterangan sih ya. Dia wireless charging-nya ini yang 5 watt, 10 watt, atau 15 watt. Jadi kita anggap aja yang 5 watt lah ya. Dan selain wireless charging, dia juga punya fitur untuk ubah mode warna. Jadi ada beberapa mode, ini kan putih ya. Terus juga ada kayak cold white seperti ini, ada warm white seperti ini. Dan dia diklaim itu tahan sampai 3.000 jam untuk ketahanan LED-nya. Selain mode, dia juga bisa diatur untuk brightness-nya. Jadi tombol power-nya ini juga bisa menjadi tombol untuk mengatur brightness-nya. Jadi ada mati, ada nyala remang-remang. Ini kesukaannya Tomo ya. Jadi biasanya dia ke warung yang remang-remang. Ini kalau misalkan mau tidur bisa pakai yang warna lebih gelap seperti ini. Harganya 295.000 menurut saya sih. Dan coba kita lihat dulu untuk bahannya. Wah, dia pakai aluminium, walaupun aluminiumnya tipis tapi aluminium, jadi terlihatnya itu lebih kayak premium barang mahal gitu. Dan selain bisa digunakan untuk lampu tidur, dia juga bisa digunakan untuk lampu baca karena dia bisa di-adjust. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau baca bukunya di sini ya, mana tadi buku ya, biar kalian bisa lebih tahu contoh realnya gitu ya. Buku di sini, terus kita mau gelap karena mungkin biasanya istri saya itu kalau misalkan dia tidur terus saya nyalain lampu kan marah-marah ya. Jadi harus pakai lampu baca seperti ini. Nah ini kita bisa adjust set seperti ini biar cahayanya itu langsung direct ke bukunya. Terus kita juga bisa atur brightness-nya seperti ini. Nah, jadi belajar itu bisa jadi lebih fokus gitu. Dan terakhir ada keyboard yang harganya juga murah. Ini harganya 309.000, tapi dia sudah wireless pakai dongle 2,4 GHz yang kalau misalkan kita buka bagian belakangnya ini ya, ini ada baterai dan juga tempat dongle-nya. Dongle-nya di mana kok hilang ya udah dipasang di sini ya. Dan untuk switch-nya dia pakai switch blue clicky. Jadi buat kalian yang suka typing experience dengan suara-suara clicky, ya cocok sih. Cuman kalau dibilang keyboardnya ini nyaman, untuk kelas harga 300 ribuan sih oke. Cuman karena saya terbiasa dengan keyboard-keyboard yang harganya lebih mahal, jadi kalau untuk feel-nya masih enakan keyboard saya tadi. Mana tuh? Nah, masih enakan keyboard saya yang ini ya. Kalau secara feel. Tapi ini harganya sekitar 1,8 juta. Jadi kalau misalkan dibelikan ini dapatnya 6 biji ya. Jadi kalian bisa pakai keyboard 6 biji di table. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video setup kali ini dan saya revisi ya. Tadi kan saya bilang kalau harganya under 1 juta di tiap gadgetnya. Ternyata lebih murah loh ya. Jadi kalau misalkan saya bilang under 500.000 nggak aman sih, under 600.000. Karena ini nih, satu ini yang harganya 550.000. Tapi untuk yang lainnya menurut saya terjangkau banget. Contohnya kayak stand lamp ini yang ada di pojokan ini, itu yang paling saya suka sih ya dengan harga 395.000. Terus favorit saya yang kedua adalah modern lamp ini, harganya 295.000, under 300.000. Tapi dia memiliki fitur yang banyak. Jadi dia pakai LED, terus juga wireless charging. LED-nya ini bisa kita adjust dan dia pun juga bisa kita adjust. Bisa sampai tiduran seperti ini, cuman ya buat apa kalau digunakan seperti ini, nggak ada fungsinya ya. Terus kalau untuk yang hexaboard ini penting nggak penting sih ya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, setup itu sesuai dengan selera. Kalau misalkan ruangannya gede dan masih bisa untuk pakai headset stand,
Mana headset stand saya ya? Intinya kalau misalkan masih ada headset stand, kita masih bisa taruh di sini. Cuman kalau udah nggak ada space-nya, ya bisa digantung seperti ini. Dan Hexaboard ini bukan cuma untuk gantung kayak headset ini. Ini ada etol juga digantung sama anak-anak ya. Apa fungsinya etol dipajang di sini ya? Cuman ini jepitnya, klipnya, sorry ya, bukan jepit. Klipnya ini kita juga dapat di dalam paket pembelian. Jadi kalau misalkan mau pasang-pasang di kiri mantan, di kanan selingkuhan, di tengah istri itu masih bisa gitu. Asalkan kalian kuat mental ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video setup under 600.000 kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kalau mungkin kalian punya pengen beli buat setup tapi masih ragu, silahkan aja tulis di kolom komentar beserta link pembeliannya ya. Jangan kayak cuman bang cobain ini dong tapi link pembeliannya nggak ada. Jadi saya nanti nyarinya ribet. Langsung aja tulis komentar sama link pembeliannya, nanti saya yang beli dan saya bahas. Kalau misalkan kalian suka silahkan kalian beli, kalau nggak suka ya nggak usah dibeli. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.